Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas materi soal prediksi kebangkrutan. Nah, kalau misalnya di beberapa materi sebelumnya, kita udah bahas soal analisis rasio, kondisi laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan bahas materi soal eh, bagaimana cara kita memprediksi kebangkrutan satu perusahaan. Nah, kita mulai dari definisi. Apa sih yang dimaksud dengan prediksi kebangkrutan? Kalau misalnya dari definisi, kita bisa tahu kalau misalnya analisis kebangkrutan ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada tanda-tanda awal tentang kebangkrutan satu perusahaan. Jadi, namanya prediksi itu, namanya prediksi itu bukan sesuatu yang sifatnya adalah mutlak. Nah, prediksi itu biasanya digunakan sebagai tanda awal untuk melihat nih, kalau misalnya ternyata tanda-tandanya sudah muncul, maka itu yang mesti jadi perhatian kita nih sebagai orang yang melihat tanda-tanda itu. Nah, apa sih manfaatnya kalau misalnya kita tahu kalau perusahaan ini punya early warning atau punya indikasi yang kita sebutnya indikasi, punya indikasi awal bahwa perusahaan itu akan bangkrut. Nah, dalam perspektif kalau misalnya kita adalah kreditur. Kalau misalnya kita adalah kreditur, yang pasti kreditur ini nantinya akan memberikan pinjaman bagi perusahaan. Nah, kalau misalnya ternyata perusahaannya punya indikasi akan bangkrut, ya berarti kan dia bisa punya pertimbangan apakah tetap akan memberikan atau tidak gitu ya. Nah, pertimbangannya itu. Jadi kalau misalnya dia tetap memberikan, ya ada konsekuensinya. Nah, tidak juga mungkin ada pertimbangannya. Jadi, eh, prediksi kebangkrutan ini berfungsi untuk memberikan indikasi awal monitoring kepada calon kreditur atau kepada yang memberi pinjaman, apakah nantinya perusahaan tersebut punya kemampuan untuk melunasi kewajibannya, kewajiban pinjamannya atau tidak. Terus, nah, dalam misalnya perspektif investor saham atau kita perspektif investor obligasi. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang menjual kepemilikannya atau misalnya menjual surat berharga perusahaan, nah kita bisa lihat juga nanti apakah modal yang kita berikan dalam bentuk kepemilikan saham ataupun misalnya dalam bentuk obligasi. Nah, kalau saham kan dia berbagi kepemilikan, kalau obligasi ya dia kewajiban gitu ya, nanti dia wajib melunasi eh, hutangnya atas obligasi ini. Nah, jaminannya adalah obligasi. Nah, kita lihat apakah dia bisa melunasi obligasinya ketika jatuh tempo atau misalnya ketika kita sebagai investor kita lihat apakah si perusahaan ini yang punya indikasi akan bangkrut ini bisa membayar dividen perusahaan. Kan kalau investor untungnya dari dividen ya, berarti kita lihat apakah dia bisa membayar dividen atau tidak. Nah, perusahaan-perusahaan yang biasanya biasanya masuk kategori atau diprediksi akan bangkrut itu juga belum tentu memang benar-benar akan bangkrut. Nah, tapi juga belum tentu juga tidak akan bangkrut. Jadi namanya prediksi ini digunakan sebagai analisis awal. Nah, sebagai prinsip kehati-hatian sebetulnya. Ini ada early warning nih. Nah, tapi langkah lanjutnya, kita harus lihat kondisi perusahaan. Misalnya kita lihat dari rasio solvabilitasnya. Kalau misalnya sudah ada prediksi awal kebangkrutan, kita lihat apakah si perusahaan ini bisa melunasi kewajiban jangka panjangnya atau tidak. Misalnya, terus kita lihat dari rasio-rasio terkait. Terus, hmm, kita lihat dari rasio likuiditasnya, rasio solvabilitasnya, rasio profitabilitasnya. Terus yang kedua, kita coba bandingkan aja dengan
cross-section analysis. Kita bandingkan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama. Kondisinya seperti apa? Kalau misalnya memang ternyata kondisi kinerja keuangannya di bawah rata-rata industri sejenis, maka itu juga perlu menjadi pertimbangan kita. Apakah kita akan berinvestasi atau misalnya kita akan memberikan pinjaman atau tidak. Nah, terakhir dari perspektif pemerintah, eh, sorry, dari perspektif pemerintah, pemerintah juga perlu tahu apakah perusahaan itu punya risiko untuk mengalami kebangkrutan atau tidak. Nah, semakin awal pemerintah bisa tahu, maka mungkin semakin banyak juga opsi-opsi yang bisa diberikan atau ditawarkan pemerintah untuk menanggulangi agar perusahaan tersebut tidak bangkrut. Nah, kenapa sih pemerintah tuh perlu tahu atau punya kepentingan terkait prediksi kebangkrutan? Ya, karena berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan yang bersangkutan. Misalnya kalau perusahaannya bangkrut, tapi perusahaannya adalah perusahaan yang padat modal, nah berarti pasti akan banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Nah, ketika banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK, maka pasti akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat. Nah, itu akan berdampak pada kestabilan ekonomi. Jadi pemerintah punya peran di sana. Nah, contoh misalnya kasus real yang terjadi, misalnya kita lihat industri tekstil gitu ya. Nah, industri tekstil banyak mengalami kebangkrutan. Nah, salah satunya peran pemerintah juga misalnya kita lihat di industri tekstil di Sritex, nah, mulai dari ngasih tambahan modal, terus juga membuka akses pasar untuk ekspor, terus juga misalnya membantu restrukturisasi hutang perusahaan tekstil tersebut. Nah, itu juga peran pemerintah. Nah, akuntan misalnya dalam hal ini adalah sebetulnya bukan akuntan, tapi lebih ke auditor eksternal. Nah, auditor eksternal itu dia punya kepentingan untuk melihat apakah perusahaan ini punya kemampuan untuk beroperasional lebih dari 1 tahun atau kita nyebutnya kemampuan going concern. Nah, going concern itu artinya dia mampu beroperasi lebih dari 1 tahun setelah laporan audit dirilis. Nah, jadi kalau misalnya ternyata dari awal sudah ada indikasi kebangkrutan, biasanya nanti opini tersebut disampaikan oleh auditor di laporan keuangan going concern-nya. Nah, terus yang kedua adalah apakah ada kegiatan subsequent event? Subsequent event itu adalah kegiatan setelah laporan keuangannya dirilis. Nah, yang akan mempengaruhi keseluruhan operasional perusahaan. Nah, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan, misalnya perusahaan memutuskan untuk di tahun periode audit untuk menutup seluruh atau menutup sebagian operasi yang ada di mana gitu ya, cabang mana. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah pihak manajemen. Nah, pihak manajemen ini pasti sangat butuh dengan yang namanya analisis prediksi kebangkrutan. Karena kalau misalnya dari awal dia tahu bahwa perusahaannya akan bangkrut, pasti dia bisa melakukan langkah-langkah preventif, misalnya efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan. Terus misalnya kalau sudah tidak bisa dilakukan efisiensi atau optimalisasi, ya dia akan lihat apakah ada opsi yang lebih baik untuk bisa merger and acquisition misalnya, atau bisa melakukan restrukturisasi hutang. Nah, misalnya, nah seperti itu. Nanti detailnya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke soal model-model, cara menghitung analisis kebangkrutan, kita akan membahas dulu sumber informasinya dari mana. Nah, kenapa eh, kita bisa menentukan apakah perusahaan ini punya kecenderungan atau punya indikasi akan bangkrut atau tidak. Nah, dasarnya apa, datanya dari mana? Nah, ada dua sumber data yang biasanya dipakai gitu. Nah, dalam konteks hari ini kita akan bahas soal sumber internal. Tapi pada umumnya memang ada dua sumber. Yang pertama adalah sumber internal, yang kedua adalah sumber eksternal. Nah, sumber internal ini adalah sumber internal perusahaan maksudnya.
Nah, sumber internal perusahaan ini terdiri dari tiga subkomponen. Jadi, sumber data yang bisa dipakai itu pertama adalah sumber data aliran kas. Nah, sumber data aliran kas. Nah, ini sudah pernah dibahas di, sorry, ini sudah pernah dibahas di materi aliran kas. Nah, kenapa aliran kas dipakai? Karena aliran kas erat kaitannya dengan operasional perusahaan. Bagaimana kita lihat perusahaan itu bagus atau tidak? Bisa kita lihat dari apakah kas untuk operasionalnya itu cukup atau tidak. Nah, cukup atau tidaknya kita juga sudah bahas di bagian modal kerja. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi materi tentang ini, silahkan dibuka lagi slide atau pembahasan terkait modal kerja. Yang kedua adalah analisis strategi perusahaan. Nah, ini penting buat kita tahu sebetulnya bagaimana cara perusahaan bisa menghasilkan profit atau laba. Nah, laba itu banyak kan. Ada laba yang sebetulnya laba utamanya bukan dari produk utama yang dijual, tapi produk turunan yang dijual. Misalnya, jadi apa mesin penghasil uangnya atau generating revenue-nya itu bukan dari produk utama. Misalnya produk utamanya generating revenue-nya kecil, tapi produk sampingannya, side komponennya, nah itu yang besarnya dari situ. Nah, kita perlu tahu sebetulnya perusahaan ini menghasilkan laba itu proses bisnisnya seperti apa. Lalu gimana cara perusahaan mau optimalisasi labanya agar bisa lebih tinggi. Nah, terus yang terakhir adalah analisis laporan keuangan. Nah, ini yang akan kita pakai. Kita akan melihat bagaimana data-data di laporan keuangan itu bisa digunakan untuk memprediksi apakah perusahaan ini akan mengalami kebangkrutan atau tidak. Nah, dari sisi eksternal ini ada yang namanya lembaga rating. Nah, lembaga rating ini nantinya dia akan mengeluarkan rating atau peringkat ya, biasanya dimulai dari A3 atau AAA, terus AA, A, A min, B3, B, B min, dan terakhir adalah C. Nah, semakin tinggi rating tertinggi adalah tentu rating 3A. Nah, rating ini menunjukkan kinerja perusahaan. Nah, tapi kinerja perusahaan dari dasar apa? Nah, itu biasanya beda-beda, tergantung. Misalnya, bisa jadi ada yang diambil dari sisi solvabilitasnya, dari sisi likuiditasnya, dari sisi profitabilitasnya. Nah, itu tinggal nanti disesuaikan dengan tujuan kita menganalisis perusahaan. Apakah kita ingin lihat kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya, berarti kita lihat soal likuiditasnya. Atau misalnya kita pengen lihat soal kemampuan perusahaan untuk bisa bertahan di jangka panjang, berarti kita lihat solvabilitasnya. Nah, lembaga rating ini adalah lembaga eksternal independen yang mengeluarkan rating-rating untuk perusahaan. Biasanya sih kebanyakan ini untuk yang berkaitan ketika perusahaan menerbitkan obligasi. Nah, ini tadi pembahasannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi sumbernya adalah aliran kas. Nah, kita lihat aliran kas ini pasti akan berpengaruh, kas saat ini pasti akan berpengaruh terhadap kas yang akan datang. Di sini dijelaskan bahwa analisis aliran kas sekarang dan masa yang akan datang itu bisa digunakan untuk memprediksi apakah perusahaan itu mampu menghasilkan pendapatan serta mengukur apakah nanti beban dalam bentuk expense itu beban yang dikeluarkan itu bisa ditutup dengan kas operasional yang tersedia. Jadi idealnya kas itu harus memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang perusahaan. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan. Jadi kalau misalnya prediksi kebangkrutan menggunakan data laporan keuangan itu dibagi dua. Nanti ada dua model yang bisa digunakan. Yang pertama adalah univariat, yang kedua adalah multivariat. Nah, sebelum masuk ke univariat dan multivariat, nah ini ada beberapa model prediksi kebangkrutan. Kalau ini masuknya ke multivariat. Beberapa model multivariat. Apa sih model multivariat? Nah, model multivariat
biasanya adalah model-model yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan lebih dari satu variabel. Jadi bukan cuma satu variabel yang dipakainya. Nah, yang pertama adalah Altman Z-score. Nah, Altman Z-score ini yang nanti juga akan dibahas apa sih Altman Z-score. Jadi kita akan bahas dulu beberapa model. Yang kedua, perkembangan dari Altman Z-score itu ada Zeta model. Nah, terus udah Zeta model ini ada yang ketinggalan satu namanya ada Groove model. Nah, terus Ohlon's score. Nah, ini kalau dikelompokkan, maka ini kelompok namanya tradisional. Nah, kenapa tradisional? Karena sebetulnya dari sisi kompleksitas tidak terlalu kompleks gitu ya. Nah, kalau yang ini sebetulnya modern model. Nah, modern model ini dia udah pakai neural network, terus juga machine learning, udah pakai AI gitu ya. Nah, ini disebutnya modern model karena dia biasanya memodelkan prediksi kebangkrutan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Nah, kebutuhan datanya juga biasanya lebih kompleks. Nah, kita masuk ke univariat. Apa sih yang dimaksud dengan univariat? Biasanya univariat ini dipakai untuk memprediksi kebangkrutan eh, dengan asumsi-asumsi yang dipakai. Jadi ada empat variabel yang bisa dipilih. Sebetulnya yang pertama adalah rate of return, yang kedua adalah penggunaan hutang, yang ketiga adalah pelindungan biaya tetap. Ini apa sih maksudnya? Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Yang keempat adalah fluktuasi return saham. Jadi univariat itu biasanya yang dipilih hanya satu variabel. Nah, apa yang dimaksud dengan tingkat rate of return? Tingkat rate of return ini di sini dijelaskan bahwa sebetulnya perusahaan yang cenderung akan bangkrut itu biasanya punya rate of return-nya yang lebih rendah dengan perusahaan sejenis. Jadi, rate of return ini tingkat imbal hasil, tingkat imbal hasil saham biasanya dilihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, univariat ini kalau misalnya teman-teman mau pakai variabel rate of return berarti ini adalah untuk perusahaan yang go public. Kalau misalnya tidak go public, jadi nggak bisa. Karena rate of return itu ngitungnya dari harga nanti closing entries saham dikurangi opennya berapa, awal harga awal pembukaannya berapa, closingnya berapa. Nah, selisihnya itu dihitung sebagai rate of return. Nah, terus yang kedua adalah penggunaan hutang. Jadi kita bisa lihat nih, eh, ini bisa dicerminkan dari nilai total hutang. Nah, perusahaan yang bangkrut cenderung punya komponen hutang yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya ini relatif. Karena tidak semua perusahaan yang punya hutangnya tinggi itu diindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut. Nah, hutang itu tidak buruk karena hutang itu bersifat leverage. Nah, ini udah pernah dibahas di materi sebelumnya soal modal. Nah, leverage itu artinya dia adalah pengungkit. Nah, pengungkit itu berarti alat bantu. Hutang itu adalah alat bantu perusahaan untuk meningkatkan laba. Nah, pertanyaannya adalah itu bisa jadi indikator kebangkrutan ketika leverage ini tidak sejalan dengan kemampuan melunasi hutang tersebut, atau baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, jangka panjang. Jadi leverage ini baru berfungsi menjadi leverage jika memang dimanfaatkan secara optimal atau sebagaimana mestinya digunakan untuk operasional. Tapi kalau misalnya ternyata penggunaannya tidak tepat, maka ini kemungkinan akan jadi bumerang, bukan dalam meningkatkan laba misalnya, yang nantinya pada akhirnya meningkatkan aset perusahaan juga, tapi malah bisa jadi akan menjadi bumerang perusahaan, menjadi beban hutang. Karena hutang itu ada
bunga. Nah, terus yang ketiga adalah fixed payment coverage. Nah, fixed payment coverage ini menjelaskan bahwa perusahaan yang cenderung akan bangkrut itu punya perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Nah, jadi kalau ngomongin soal misalnya modal kerja, kita berbicara soal dua komponen cost pembentuknya. Ada variable cost, ada fixed cost. Nah, variable cost dia akan berubah seiring dengan perubahan produksi barang atau jasa yang diberikan. Tapi kalau fixed cost, nah ini dia melekat. Mau misalnya perusahaan hanya produksi 10 unit barang ataupun misalnya produksi 100 barang, biaya yang dikeluarkan itu tetap, biaya operasionalnya itu tetap, biaya operasional fixed cost-nya. Artinya, perusahaan harus punya kemampuan untuk menutup biaya fixed cost ini. Nah, apakah perusahaan memiliki kemampuan itu atau tidak? Nah, nanti dicerminkan di kas operasionalnya. Apakah kas operasionalnya itu menutupi fixed cost ini atau tidak? Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang cenderung bangkrut, eh, biaya fixed cost-nya, biaya kas operasionalnya itu akan terlihat lebih rendah dibandingkan kebutuhan untuk biaya tetapnya. Nah, itu berarti indikasi bangkrutnya tinggi. Terus di sini terakhir adalah fluktuasi saham. Di sini jelaskan bahwa saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang cenderung akan bangkrut itu sahamnya berfluktuasi. Kenapa berfluktuasi? Karena biasanya investor keluar masuk itu fluktuasi saham kan terjadi akibat tingginya investor yang jual ataupun investor yang beli gitu. Nah, bisa jadi kalau fluktuasinya terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh, misalnya lebih banyak yang jual, ya berarti kan harus jadi early warning bagi kita investor yang memang masih pegang saham itu. Nah, tadi kita bahas soal model univariat. Sekarang kita bahas soal model multivariat. Nah, kenapa perlu dibahas multivariat? Karena univariat ini punya kelemahan. Kelemahannya bisa jadi ada konflik antar variabel-variabel yang digunakan untuk prediksi. Nah, makanya dikembangkanlah model multivariat atau biasanya disebutnya MDA. MDA multivariat determinan analisis. Multivariat determinan analisis. Nah, salah satu model multivariat yang akan kita bahas itu adalah Altman Z-score dan Groove model. Nah, Altman Z-score ini bekerja dengan melihat berapa nilai Z-score-nya, berapa nilai Z-score ini. Nah, apakah nilai Z-score ini masuk ke ambang batas kebangkrutan atau tidak? Nah, yang ditampilkan di slide di layar kali ini adalah persamaan. Nah, yang ini adalah persamaan untuk perusahaan yang go public. Nah, jadi kalau misalnya untuk perusahaan go public ini nanti kalau yang private atau tidak go public itu ada lagi. ZI ini adalah nilai Z-score yang dicari. Nah, 1,2 ini adalah koefisiennya, jadi ini nggak perlu dirubah. Nah, yang dicari adalah nilai X1, terus nilai X2, dan seterusnya. Jadi, ini tuh dikali. Jadi cara menghitungnya adalah nanti ZI sama dengan misalnya aktiva lancarnya itu adalah 500, terus hutang lancarnya misalnya adalah 100, terus total aktivanya misalnya 1000. Nah, gitu ya. Maka untuk mencari berapa nilai XI, kita tinggal hitung aja 500 dikurangi 100.
400 dibagi 1000, maka kita dapat nilai 0,4. Ini contohnya lah, misalnya. Nah, berarti di sini 1,2 dikali 0,4 ditambah, ditambah 1,4 dikali. Nah, ini berapa? X2-nya kita cari lagi. Laba ditahan dibagi total aset. Nah, X3-nya, eh, X, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset dan seterusnya. Nah, X4-nya adalah nilai pasar saham biasa dan saham preferen. Nah, kalau misalnya perusahaan ini tidak diketahui berapa nilai saham biasa dan saham preferennya, maka yang digunakan adalah nilai total equity. Nah, dibagi nilai buku total hutang. Apa yang dimaksud dengan nilai buku total hutang? Nah, kalau misalnya tidak diketahui berapa sih penyisihan hutang atau piutangnya, nah, berarti dipakai langsung adalah nilai hutang. Nilai buku itu adalah nilai hutang itu sendiri. Tapi kalau misalnya diketahui nilai buku hutang, berarti nilai hutang dikurangi penyisihan penyisihan dulu, penyisihan hutang atau piutang, maka itulah nilai buku hutang. Tapi kalau misalnya tidak diketahui nilai penyisihannya, maka digunakan nilai total hutang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah bahas soal metode prediksi kebangkrutan univariat Altman Z-score untuk model perusahaan yang go public. Nah, selanjutnya bagaimana untuk perusahaan yang non go public? Oh, sorry. Nah, di sini kalau misalnya yang kita cari adalah Z-score-nya, maka kalau ketentuannya kita bisa pakai ketentuan yang sama nanti di ketentuan go public atau tidak itu nggak berubah ya ketentuannya. Jadi kita lanjut dulu untuk perusahaan non go public. Nah, kalau untuk perusahaan yang non go public dipakai adalah koefisiennya yang berbeda. Jadi kalau rumusnya itu sama, tapi yang berbeda adalah koefisiennya. Nah, koefisiennya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang go public. Jadi sebenarnya cara menghitungnya kurang lebih sama. Jadi misalnya nilai ZI itu kita dapat nih nilai ZI itu didapat di 1,5 misalnya. Nah, ketentuannya adalah contohnya kita lihat di sini. Dan contohnya Z score kalau misalnya dia kurang dari 1,2 dia punya indikasi kebangkrutan yang tinggi. Jadi kita misalnya kita buat nih ambang batas. Ini batas bawah, nah ini ada batas atas. Nah, interval antara batas atas dan batas bawah ini kita nyebutnya gray area atau kita nyebutnya daerah abu-abu. Apa yang dimaksud dengan daerah abu-abu? Daerah abu-abu itu artinya dia belum tentu punya potensi bangkrut, belum tentu juga nggak bangkrut gitu ya. Makanya disebutnya abu-abu. Jadi meragukan gitu. Kemungkinan bangkrutnya meragukan. Kemungkinan tidak bangkrutnya juga meragukan. Nah, ambang batas atasnya adalah 2,9, ambang batas bawahnya adalah 1,2. Artinya, kalau misalnya nilai, ini kita lihat nilai 1,5 ini ada di mana? Oh, nilai 1,5, nilai ZI ini, karena 1,5 dia ada di interval antara 1,2 dan 2,9. Berarti dia abu-abu, artinya meragukan. Tapi kalau misalnya nilai ZI ini adalah 0,875, nah artinya perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami kebangkrutan karena batas bawahnya adalah 1,2. Kalau misalnya dia di bawah sini berarti 0,875.
Tapi kalau misalnya ternyata nilai akhir ZI-nya adalah 3,21, nah berarti kan dia di atas ini 3,21. Artinya perusahaan tersebut diprediksi tidak akan bangkrut. Nah, itu cara menentukan prediksi kebangkrutan menggunakan Altman Z-score. Jadi kita lihat nih, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, interval antara batas atas dan batas bawah disebut dengan gray area. Nah, yang kedua, kita akan bahas soal Grover model. Grover model ini sebenarnya pengembangan dari Altman Z-score. Dia menggunakan variabel yang lebih sedikit, tapi eh, modelnya lebih akurat sebetulnya. Nah, kalau Altman Z-score dia menggunakan 5 variabel, nah grup model ini dia cuma pakai 3 variabel. Nah, 3 variabel apa aja yang dipakai? Yang pertama adalah rasio modal kerja terhadap aset, yang kedua laba kotor terhadap aset, dan yang ketiga adalah return on aset atau laba bersih terhadap aset. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ROA, ya berarti kita ngomongin soal laba bersih dibagi total aset. Nah, eh, yang dicari adalah nilai GI. Kalau ini adalah koefisien, ini koefisien, ini juga koefisien, jadi nggak perlu dirubah. Jadi yang dicari adalah nilai GI dari nilai X1, X2, dan X3, karena cuma 3 variabel yang dipakai. Nah, rasio modal kerja ini dari mana? Nah, yang dipakai di sini adalah modal kerja kualitatif. Nah, apa itu modal kerja kualitatif? Bagaimana cara menghitungnya? Silakan dibuka kembali materi tentang modal kerja, sumber, dan penggunaannya di pembahasan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah rasio laba kotor. Nah, berarti ini yang dipakai adalah nilai gross profitnya, gross profit terhadap total aset. Nah, kalau ini return on aset baru laba bersihnya. Nah, nanti diketahui misalnya nilai GI adalah 1. Jadi kalau GI ini ambang batasnya sederhana, nggak ada intervalnya. Batas atasnya adalah lebih dari nol, batas bawahnya adalah kurang dari atau sama dengan nol. Jadi kalau misalnya nilainya adalah 0,08, nah berarti kan sebenarnya dia lebih dari nol, kalau 0, kan. Nah, kalau misalnya dia hasilnya adalah minus 1,25, nah berarti ini kalau prediksi Groover dia akan berisiko bangkrut. Tapi kalau misalnya 0,08 positif selama tidak kurang dari nol, maka dia diprediksi tidak akan bangkrut. Nah, itu model prediksi Groover. Nah, kalau misalnya ternyata perusahaan diindikasikan akan bangkrut, maka ada 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah cara informal, yang kedua adalah cara formal. Nah, biasanya cara informal ini digunakan ketika masalah kebangkrutan di perusahaan itu belum begitu parah gitu ya. Jadi masalahnya belum begitu parah, prospek usahanya itu masih bagus. Nah, ada beberapa cara. Jadi ini informal. Yang pertama adalah extension, yang kedua adalah composition. Extension ini misalnya memperpanjang jatuh tempo hutang-hutang. Terus yang kedua adalah komposisi. Jadi misalnya hutang jangka pendeknya dikomposisi menjadi jangka panjang, dirubah awalnya semuanya jangka pendek. Nah, sekarang 70% jangka panjang, terus 30%-nya jangka pendek. Nah, itu komposisi. Nah, kalau misalnya ternyata perusahaan mengalami kesulitan yang lebih kompleks atau lebih parah, nah biasanya perusahaan bisa melakukan 2 alternatif. Yang pertama adalah reorganisasi, yang kedua adalah likuidasi. Nah, reorganisasi itu biasanya yang dilakukan adalah merubah struktur modal perusahaan. Nah, apakah misalnya perusahaan lebih banyak didanai dari hutang atau misalnya lebih banyak didanai dari berbagai kepemilikan equity dengan menerbitkan saham. Nah, pilihannya adalah dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih besar daripada perusahaan dilikuidasi. Jadi, reorganisasi ini dipilih ketika kalau ada opsi
oh ini kalau diteruskan kayaknya masih bisa untung dibandingkan kalau perusahaan dijual atau dilikuidasi dengan perusahaan lain. Nah, terus opsi likuidasi adalah opsi ketika perusahaan menyatakan ya udah deh kita tutup aja, kita nyatakan bangkrut terus kita jual asetnya. Nah, kalau misalnya nilai perusahaan itu lebih kecil dibandingkan ketika perusahaan harus dilikuidasi. Jadi harus dihitung dulu nilai perusahaan itu berapa gitu ya. Atau lihat dulu kemungkinan-kemungkinannya. Lebih menguntungkan mana ketika menjual aset yang ada atau meneruskan operasional. Nah, itu. Oke, dan terakhir, ini ada soal latihan, nah, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan di kertas folio atau di buku di buku aja deh. Silahkan dikerjakan di buku, dibawa di minggu depan nanti pertemuan di kelas. Nah, ini ada neraca perusahaan A dan perusahaan B adalah baru perusahaan A dan perusahaan B. Nah, instruksi yang pertama, jadi ini ada beberapa instruksi sebenarnya. Instruksi yang pertama, silahkan cek menggunakan Groover model dan Altman Z-score perusahaan mana di antara A dan B ini yang diprediksi bangkrut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, kenapa perusahaan tersebut diprediksi prediksi bangkrut. Jadi misalnya kita udah hitung nih, oh kalau pakai Altman ternyata perusahaan A yang akan bangkrut. Terus kalau misalnya pakai metode Groove, eh, AB yang akan bangkrut. Nah itu dijelasin. Nah perusahaan A bangkrut karena lihat nih di laporan keuangannya apa yang bisa dijelasin dari situ. Jadi lihatnya data laporan keuangan kalau nomor dua. Bukan jawabannya ya karena menurut Altman akan bangkrut. Nah bukan itu jawabannya. Jadi lihat dari posisi ini mana kenapa dia diprediksi akan bangkrut. Misalnya karena nilai kasnya yang lebih kecil dibandingkan kewajiban hutangnya misalnya kayak gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga adalah berikan rekomendasi bagi perusahaan yang terindikasi bangkrut tersebut. Jadi tadi misalnya, oh perusahaan yang akan bangkrut. Nah, rekomendasinya apa biar perusahaan tersebut tidak bangkrut? Nah, misalnya nih dilihat dari nah, masih masuk dilihat dari komponen keuangannya apa sih yang bikin dia bangkrut? Nah, terus apa saran teman-teman agar si perusahaan itu tidak bangkrut? Nah, tadi kan ada nih beberapa opsinya. Nah, apakah reorganisasi, likuidasi, extension, komposisi, atau rekomendasi-rekomendasi lain yang tidak masuk di pembahasan PPT ini. Nah, itu jadi ada. Jadi jawabannya harus menjawab tiga pertanyaan ini akan dikerjakan di buku, dikumpulkan di minggu depan. Oke, sekian yang bisa disampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.